Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Citra Wardani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dengan gelombang 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Semarang, program studi bimbingan dan konseling. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu video layanan bimbingan kelompok dengan topik Stop Bullying. Selamat menyaksikan. Oke, kita ini ya, terima kasih atas kedatangannya anak-anak ke ruangan ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, oke. Kira-kira siapa ini yang mau memimpin doa? Cowoknya ya? Oh ya, boleh Mas Wendy, silakan. Doa dimulai. Oke. Sebelum kesini kegiatannya apa nih? Belajar. Belajar apa? Belajar IPS. IPS. Iya. Oke. Kira-kira bisa mengikuti pelajaran IPS dengan baik? Ya, bisa. Syukurlah. Oke. Sebelum kita melaksanakan bimbingan, ada baiknya ini kan teman sekelas ya? Ya. Oke. Tapi kan lebih baik kita perkenalan dulu ya. Perkenalan dari Mas Afi ya. Kemudian dilanjutkan ke ini sampai Mbak Lina. Oke. Perkenalannya cukup sebutkan nama, kemudian hobinya apa, begitu ya. Cukup sebutkan nama dan hobinya. Kelas juga boleh, tidak apa-apa ya. Dengan kelasnya ya. Oke. Coba perkenalan, silakan dimulai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi, saya dari kelas 8A dan hobi saya bermain basket. Oke. Terus? Nama saya Andila Rafina Jahat, dari kelas 8A, hobi saya Main game. Nama saya Yuni Abdullah, dari kelas 8A, hobi saya menyanyi. Menyanyi, bagus. Perkenalkan, nama saya Firdausara Jaturdana, dari kelas 8A, hobi saya main volleyball. Sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indi Rahadi, dari kelas 8A dan hobi saya bermain basket dan bermain game. Wah, main game juga. Terus? Perkenalkan, nama saya Alina Rizkian Gariska, dari kelas 8A, hobi saya mendengarkan musik. Bagus. Ini banyak yang suka main game ya, para gamer ini ya. Cewek-cewek pun juga ini. Oke. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya ya, kita lakukan ice breaking dulu ya, supaya menambah semangat, terus supaya kita juga bisa rileks dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Oke? Biar tidak tegang. Oke. Jadi gini ice breakingnya, kita gini, kalau Bu Guru bilang selamat pagi anak-anak, kalian tepuk 1 kali ya. Kemudian kalau Bu Guru bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Selamat sore, tepuk 3 kali. Kalau selamat malam, diam. Oke. Kita mulai ya. Paham kan ya? Ya. Kita mulai.
Oke. Selamat pagi. Kemudian selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Sekali lagi ya, biar lebih rileks. Selamat siang. Selamat malam. Kemudian selamat pagi. Masih ada yang tidak konsen. Selamat sore. Oke, kira-kira sudah rileks belum nih? Iya. Sudah. Sungguh? Oke. Sekarang Bu Guru sudah tahu tidak fungsi bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan hari ini? Belum tahu. Belum tahu ya. Oke, Bu Guru jelaskan di sini ya. Fungsi bimbingan kelompok ini untuk kita bisa saling sharing, kita saling diskusi, juga untuk agar kalian lebih berani untuk mengungkapkan pendapat, gitu ya. Lebih berani untuk mencari solusi ya nanti topik yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Gitu. Jadi jangan Bu Guru harap nanti dalam bimbingan kelompok ini kalian itu bisa lebih aktif gitu ya, lebih aktif dalam berdiskusi, dalam mencari faktor penyebab masalahnya, kemudian mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Oke. Kira-kira dari sini sudah paham apa belum tentang bimbingan kelompok? Sudah ya. Sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, Bu Guru juga akan jelaskan tentang asas-asasnya. Karena dalam setiap bimbingan itu juga harus ada asasnya. Yang pertama yaitu asas kenormatifan. Ya, asas kenormatifan ini yaitu asas di mana kita melakukan ini itu sudah sesuai dengan norma. Norma yang berlaku di masyarakat. Misalkan norma kesopanan, ya. Nah, sekarang dari seperti itu, kira-kira kalian merasa sopan tidak? Merasa sudah ya. Oke, dari segi ini sudah rapi ya. Nah, kemudian yang kedua asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini apa yang kita bahas hari ini di dalam bimbingan kelompok ini tidak untuk disebarluaskan keluar gitu. Ya. Cukup di sini saja. Ya, cukup kalian dan Bu Retno saja yang tahu apa yang dibahas di sini, begitu. Ya. Kemudian asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini sukarela atau dipaksa? Sukarela. Nah, sukarela, bagus. Nah, itu namanya asas kesukarelaan ya. Jadi kalian datang ke sini itu dengan keinginan sendiri, bukan ada yang memaksa begitu ya, bukan Bu Retno yang maksa, ayo datang ya, bukan ya. Kemudian yang terakhir yaitu asas kekinian. Asas kekinian itu yaitu apa yang kita bahas di dalam bimbingan kelompok ini itu mengenai masalah yang terjadi saat ini, bukan masalah yang sudah 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu, bukan seperti itu ya, tapi yang memang terjadi saat ini gitu ya. Kira-kira sudah paham apa belum? Sudah ya. Nah, untuk pelaksanaan waktu nih, kita kesepakatan ya. Kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ini selama 40 menit. Ya. 40 menit ke depan kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ini. Oke. Kemudian Bu Guru mau tanya ini, kira-kira kalian apakah sudah siap atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah siap melakukan bimbingan kelompok ini ya. Kalau gitu kita masuk ke tahap berikutnya ya. Bu Guru akan menjelaskan di sini topik yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok ini yaitu mengenai stop bullying. Ya.
Stop bullying. Oke, pernah mendengarkan bullying, tentang bullying? Iya, Bu. Nah ya, nah kira-kira nih ada yang tahu tidak apa itu bullying? Ada yang tahu bullying itu apa? Bullying adalah salah satu bentuk perilaku agresif. Agresif. Iya, agresif. Agresif. Kemudian Dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. oke. Bullying itu yaitu salah satu bentuk agresif. Nah, misalnya seperti apa ya? Ada seorang anak yang mengganggu, suka sekali apa ya? Melihat temannya ini menderita begitu ya. Iya. Suka sekali apa ya? Mengerjai temannya gitu. Misalnya dengan cara apa? Ya mengganggu itu dah apa ya? Nggak diem gitu ya, anaknya tuh ada aja yang mau dianu ke temennya gitu ya. Oke. Sekarang kalau boleh tahu nih, kira-kira jenis-jenis bullying yang kalian tahu apa saja? Mengejek nama orang tua. Boleh. Itu salah satu contohnya. Nah, tapi kalau dalam mengejek orang tua termasuk jenis bullying yang bagaimana? Secara verbal. Secara verbal. Verbal itu maksudnya yang secara lebih ke kata-kata ya. Selain mengejek nama orang tua, mungkin ada yang tahu lagi. Memberi julukan yang tidak untuk mengejek, memberi julukan yang gimana? Yang tidak sopan. Yang tidak sopan bisa. Kemudian lagi kira-kira apa? Ada lagi mungkin yang lain jenis-jenis bullying verbal? Secara fisik. Fisik, ya ada. Contohnya secara fisik apa? Itu secara fisik maksudnya bisa dengan kekerasan itu ya. Itu juga termasuk bullying. Kemudian selain itu, selain verbal, fisik, kemudian apa lagi? Secara sosial. Contohnya misalnya yang secara sosial apa? Oke. Siapa yang tahu? Bisa ayo siapa sajalah yang tahu mungkin secara sosial tadi bagaimana? Adakah yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang secara sosial itu misalnya ya tidak ditemenin. Ya mungkin dia temannya itu merasa dia itu kenapa akhirnya sampai tidak ditemani oleh teman-temannya. Kira-kira di sini ada enggak yang merasa seperti itu atau pernah tahu seperti itu? Enggak ada. Ada tidak? Enggak apa yo ngomong. Enggak apa ya? Diungkap di sini. Kan tidak ada yang tahu setelah ini. Kan cukup kalian saja yang tahu. Iya. Kira-kira pernah merasakan mungkin dijauhi teman atau pernah mungkin melihat teman diperlakukan seperti itu oleh teman lainnya, mungkin pernah melihat? Pernah melihat ya, ada temannya yang seperti itu ya, dijauhi gitu sama teman lainnya begitu. Ya. Kemudian selain bullying sosial ada lagi? Secara ya bullying elektronik atau cyber. Bisa sebutkan contohnya? Mengancam dari HP. Lewat internet. Ya, betul. Betul sekali. Itu misalkan kalian dapat SMS, ya, awas nanti sepulang sekolah kamu saya tunggu, mungkin seperti itu ya. Dapat SMS seperti itu bisa jadi. Terus kemudian bisa lewat mungkin email, kalau kalian punya email ya,
Mungkin bisa lewat ancaman lewat sana atau Facebook. Pokok dah media sosial itu ya. Oke. Kemudian ini ya, Bu Guru jelaskan tugas yang harus kalian kerjakan selama bimbingan konseling ya, selama bimbingan kelompok. Kalian cari faktor penyebabnya ya, kemudian akibat dari perbuatan itu, dan kemudian nanti yang terakhir kalian cari solusinya, solusi bagaimana mengatasi masalah tentang topik bullying ini ya. Kalian berdiskusi, kemudian coba kalian cari apa ya kira-kira faktor penyebab dari bullying ini ya, kemudian kira-kira nanti bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Oke. Mencegahnya juga ya, mencegahnya. Oke, nanti Bu Retno minta 1 orang anak untuk presentasi gitu. Maksudnya presentasi itu membacakan hasil dari diskusinya gitu ya. Oke, ini Bu Retno kasih lembaran ya. Kalian tulis. Tuh lembarannya tadi. Oke, ini Bu Guru berikan kertasnya ya. Untuk kalian berdiskusi, mencari faktor. Kemudian apalagi tadi kata Bu Retno? Mencari apa selain faktor? Cara pencegahan. Kemudian solusinya ya. Silakan berdiskusi. Diskusi, ngomong nggak apa-apa, silakan. Penyebab sama mencegah tidak apa-apa. Kemudian solusi mengatasinya. Berdiskusi itu membicarakan bersama-sama. Ya. Berdiskusi itu membicarakan bersama-sama. Bukan menulis sendiri-sendiri, ya. Dibicarakan dulu kira-kira apa ya? Ayo apa penyebabnya gitu ya. Ya enggak apa-apa, ditulis boleh, silakan. Keinginan untuk membalas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, boleh ditulis dulu.
Kemudian apa lagi selain itu? Apa lagi? Perasaan ini menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Boleh. Ayo sambil dibahas. Ini kalau nih ya, biar nanti dipotong sama yang rekam. Ini kalau kalian langsung nulis begitu ya, itu kelihatan kalau apa mencontoh gitu ya. Nah kan di sini maksudnya berdiskusi bareng-bareng. Gimana apa? Mau diulang Bu? Ya boleh seperti itu. Mau diulang? Ya Hah? buka dulu. Buat diulang dari. Diulang ya. Pura-pura. Diulang. Bu guru. Empat ya. Bu guru ini ya, Bu guru ulang dari awal ya. Dari Bu guru kasih tugas ya. Ya. Oke. Ini oke. Silahkan kalian diskusikan bersama-sama tugasnya yang Bu guru berikan ya. Untuk mencari faktor, kemudian mencari Solusi. Nah, selain solusi, mencari Penyebab dan solusi. mencari dampak, faktor, dampak dan solusinya. Oke. Kalian bisa berdiskusi bersama-sama ya. Boleh. Silahkan berdiskusi. Ngomong nggak apa-apa yang keras diskusi ini. Penyebab sama penyebab solusi. Kalau dampak itu yang terjadinya bullying. Kenapa bisa terjadi bullying? Itu faktornya, itu termasuk ke faktor ya. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya bullying? Solusi itu untuk mengatasinya ya Bu? Ya, solusi untuk mengatasi nanti. Pernah gratis itu dari keduanya sebagai korban bullying. Kalau ada yang terganggu fisiknya kalau dampak bullying kayak gimana? Terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Tertekan psikisnya, kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan dan gejala tekanan psikis lain. Apalagi selain itu? Ada lagi? Solusi apa? Kira-kira solusi apa? Coba kalian cerna lagi. Kalau mengalami bullying, coba itu ini kan ke kalian ya. Kalau seandainya kalian mengalami bullying, kira-kira solusi apa yang harus menghindari tempat sepi, menghindari orang yang suka membuli. Boleh. Yang terutama di dekat. Boleh. Jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Ya, coba ditulis. Nanti biar bisa dibacakan ya di depan ya.
Oke. Sudah? Sudah selesai diskusinya? Oke. Sudah ditemukan faktor penyebab, kemudian pencegahannya, dan solusinya. Sudah? Oke. Kira-kira nih siapa yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi bimbingan kelompok ini? Ada yang mempresentasikan? Siapa? Raffi, ya, monggo silahkan. Faktornya kira-kira apa saja? Faktor Penyebabnya. penyebab dari bullying karena adalah tradisi turun-temurun dari senior. Kemudian? Keinginan untuk balas dendam. Ya. Karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Terus? Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Ya. Boleh. Sudah untuk faktor? Ya, dampak. Sekarang dampaknya. 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 Boleh, siapa yang mau ini? Dampak dari bullying adalah terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Nah, itu kalau dengan kekerasan ya. Tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala. Ganggu belajarnya. Nah, oke. Nah, sekarang solusinya untuk mengatasi masalah bullying itu gimana? Yang sendirian. Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau yang berlebihan. Ya, misalnya apa itu? Perhiasan. Kemudian apa lagi? Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Ya, jadi jangan dekat-dekat ya. Sudah tahu anak itu suka membuli, dijauhi saja ya. Kemudian? Dengan sendirian terutama di tempat sepi. Tempat sepi. Misalnya kalau di mana kalau di sini? Di belakang kelas 7. Jangan sendirian ya. Karena kan kita tidak tahu orang itu seperti apa gitu ya. Kita harus hati-hati sendiri ya. Kemudian ada lagi? Kenali dan perhatikan pelaku bullying. Kalian harus ya memperhatikan anak itu seperti apa ya gitu, apa harus cari tahu kesehariannya seperti apa, dia suka mengganggu temannya atau apa? Terus sebaliknya mungkin hanya diam saja gitu kan, orang tidak sama ya, kadang tapi ada kadang orang terlihat diam tapi ternyata suka mengganggu gitu ya, ada yang seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar bisa menilai teman kalian bagaimana karakternya ya, terus tingkah lakunya juga bagaimana gitu. Jadi kalian harus bisa pandai-pandai memilah mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik untuk diajak bersama gitu ya. Oke. Kemudian nih, dari masalah yang sudah kita bahas hari ini ya dalam bimbingan kelompok ini, inti materi yang kita bahas tentang stop bullying ini kira-kira apa? Berhenti melakukan bullying. Berhenti melakukan bullying. Kemudian inti dari apa yang kita bicarakan? Kira-kira apa? Ayo. Apa itu bullying? Inti dari yang kita bahas dari tadi sampai saat ini. Pintar-pintarlah menjadi teman.
Boleh, pintar-pintarlah mencari teman. Apalagi kira-kira? Mengenali bullying. Ya, boleh juga mengenali bullying. Gini ya, cukup. Kira-kira sudah ini intinya. Nah, boleh jelaskan ya. Inti dari kita membahas tentang bullying ini, ya, kita harus tahu. Kita harus tahu seperti apa bullying itu, seperti apa, gitu ya. Dan macam-macamnya bagaimana. Jenis-jenisnya itu ya, jenis-jenis bullying itu seperti apa saja, kita harus tahu. Jadi, kalau kita mengalami, ya, entah mengalami yang dibully atau terutama yang jangan sampai lah ya kalau membuli ini ya. Nah, karena kita membahas itu untuk mencegah agar kita tidak membuli orang lain ya. Nah, terutama yang ini juga untuk yang dibully. Juga biar tahu bagaimana cara mencegahnya. Ya, nah, kita biar tahu kita harus bagaimana agar kita tidak menjadi korban bullying, begitu ya. Oke, selanjutnya ini Bu Guru pengen tahu ini, kita sudah membahas masalah ini ya, topik tentang bullying ini. Bu Guru ingin tahu nih tanggapan kalian tentang bimbingan kelompok yang kita laksanakan hari ini. Apa ya, menurut kalian bagaimana? Apakah membantu atau bagaimana? Bisa kalian diskusikan kembali untuk apa ya, memberikan pesan ya, terutama untuk bimbingan kelompok ini. Bagaimana? Begitu. Bisa didiskusikan, dibicarakan bersama. Nanti perwakilan lagi siapa yang akan menyampaikan, begitu ya. Menyampaikan kalian pesannya tentang bimbingan kelompok ini. Bagaimana? Apakah kelompok ini berguna atau justru sebaliknya tidak berguna untuk saya gitu. Atau terus kemudian juga ini harapan yang diperoleh dari kita melakukan bimbingan kelompok ini. Silahkan dibahas, didiskusikan bersama teman-teman. Kira-kira ya. Begini saja ya, untuk kita berdiskusi satu orang saja yang mencatat, jadi yang lain berdiskusi ya, itu ya. Oke, sekarang siapa yang mau mencatat? Ini ya, yuk, yang lain boleh diletakkan kertasnya dan berdiskusi. Kira-kira pesan apa yang perlu disampaikan untuk bimbingan kelompok ini? Kemudian juga harapannya bagaimana untuk bimbingan kelompok ini, misalkan nanti apa perlu diadakan lagi atau tidak gitu bimbingan kelompok ini. Gini, itu ya, bullying itu sudah selesai, itu ya. Masalah diskusi tentang bullying kan sudah selesai. Tadi kan sudah ketemu solusinya. Nah, sekarang Bu Guru tuh minta
pesannya kalian tentang bimbingan kelompok ini saja. Begitu, sudah ada hubungannya dengan bullying. Pesannya kalian tentang bimbingan kelompok ini, apakah berguna atau tidak untuk kalian. Kemudian harapannya dari bimbingan kelompok ini apa? Apakah mungkin selanjutnya sudah ada hubungannya dengan bullying, Mbak? Harapannya tuh bisa mungkin nanti mengadakan kembali bimbingan kelompok atau tidak gitu, harapan itu ya. Nah, coba dibahas bersama. Nah, agar supaya bermanfaat untuk dipelajari apa kayak sharing ke teman dan Untuk orang lain dipelajari oleh orang lain. Harapannya sudah? Sudah. Oke. Sekarang yang mau menyampaikan? Ya, boleh. Apa kira-kira pesan dan harapannya untuk bimbingan kelompok ini? Firdaus. Pesan dari kelompok kami. Pesan ini adalah pesan dan harapan dari kelompok mengadakan kembali bimbingan kelompok seperti ini supaya bermanfaat untuk dipelajari oleh orang lain. Boleh. Kemudian sudah itu saja? Iya, cukup dulu. Itu saja ya anunya. Oke. Sangat membantu juga. Oke, terima kasih kalau begitu atas pesan dan harapannya ya. Ya, Bu Guru juga berharap semoga dalam bimbingan kelompok ini juga bisa membantu kalian untuk mengetahui ya, terutama dalam topik yang kita bahas hari ini tentang bullying ya. Bu Guru tuh berharap kalian lebih paham lagi tentang bullying, terus kemudian jenis-jenis bullying apa saja, juga hal yang bisa mencegah terjadinya bullying. Jadi seperti kalian ini bisa menjaga diri dengan baik dimanapun kalian berada gitu ya, terutama di sekolah. Seandainya kalian nanti melihat ada teman atau orang ya yang mengalami seperti itu, mungkin dibully gitu sama orang lain, kalian sudah tahu kalian harus bagaimana. Nah, seandainya mungkin kalian bisa membantunya gitu ya. Seandainya kalian tidak bisa membantu, mungkin itu sifat bulinya mengancam begitu ya, kalian bisa lapor. Kalau di sekolah bisa lapor ke Bu Guru, hanya Bu Guru BK ya, bisa ke Bu Guru lainnya juga boleh, nanti disampaikan ke Guru BK begitu ya. Nah, kalau seandainya itu terjadi di luar, kalian bisa lapor ke siapa? Orang tua atau pihak berwajib ya. Enggak apa-apa, langsung kalau memang itu membahayakan menurut kalian ya, dan kalian tidak bisa membantu, kalian bisa lapor langsung ke pihak berwajib atau polisi ya. Karena apa? Karena bully itu sifatnya membahayakan. Ada yang membahayakan kan memang ya. Kalau sekedar
olok-olokan nama orang tua itu masih dalam batas wajar ya. Cuma kalau sudah menyerang ke fisik atau mental ya, seperti berkata kasar ya, membulinya, mengancam, berkata kasar, kemudian menghina, memfitnah itu ya, itu kan sudah keterlaluan ya. Nah, kalian berhak untuk melaporkan begitu ya. Nah, dari sini kira-kira apa kalian sudah memahami tentang bullying ini? Sudah ya, sudah paham ya. Kira-kira nanti kalau ketemu seperti itu atau mengalami seperti itu, sudah tahu ya tindakannya harus bagaimana gitu. Ya, oke. Sebelum ini ya, sebelum kita akhiri, ini Bu Retno ada lembar kerja ya untuk kalian isi. Nah, di sini ada keterangannya, sudah bisa kalian baca ya. Oke. Bu Retno bagikan. Untuk yang di bawah itu menyesuaikan ya. Itu untuk nama bisa di garis bawah sesuai namanya. Di garis bawah sesuai namanya ya. Bisa kalian baca dulu petunjuknya itu di atas. Saya dapat memberikan contoh yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam bimbingan kelompok A. Sangat sesuai. Saya dapat mengusulkan mengenai manfaat dan kegunaan dari materi yang dibahas. Saya merasa senang karena merasa materi yang disampaikan dengan ada disiplin saya tak ingin yang datang. Sangat sesuai. Saya merasa lega karena merasa sangat sesuai. Saya akan menerapkan pencegahan perilaku yang menyebabkan saya tidak disiplin. Kan itu. Sesuai. Saya akan melaksanakan hal positif terkait topik dalam bimbingan kelompok ini. Sesuai. Iya. Saya menerapkan perilaku kedisiplinan dalam lingkungan sekolah dan di rumah. Sesuai. Keterangan ini apa? Sudah. Sudah ya? Ya. Sudah. Ya, ini lagi ya. Nah, ini untuk penilaian. Ini penilaian dari kalian tentang bimbingan kelompok ini ya. Baiklah. Ini sudah kita selesai ya. Kita selesai bahas tentang faktor-faktornya, kemudian cara pencegahannya, kemudian efek dari bullying. Kalian juga sudah menemukan solusi bagaimana untuk mencegah terjadinya bullying ya. Nanti boleh seandainya ya gini, kalian ada temannya yang melakukan seperti itu, boleh kalian ingatkan ya, boleh kalian misalkan
kamu tidak boleh seperti itu, nanti dampaknya begini karena itu, gitu ya. Boleh kalian ingatkan ke teman itu bisa apa ya merupakan bentuk kalian itu apa ya menyebarkan apa yang kita bahas, tapi tidak secara langsung gitu ya, begitu kan ya. Oke, baiklah. Karena kita sudah selesai melakukan bimbingan konseling dengan topik stop bullying hari ini, Bu Retno akhiri bimbingan kelompok ini. Sebelum kita akhiri bimbingan kelompok ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita bahas dalam bimbingan kelompok ini bisa berjalan sesuai dengan solusi yang sudah kita sepakati ya. Juga semoga mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada dampak baik ke depannya, terutama untuk kalian yang mengikuti bimbingan kelompok ini gitu ya. Oke, baiklah, kita berdoa ya bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Setelah ini pelajaran apa? Bahasa Inggris. Oke. Baiklah. Kalian bisa kembali ke ruangan, ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya. Bu Guru ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini untuk mengikuti bimbingan kelompok ini ya. Oke, makasih banyak ya. Ya, sudah bisa kembali ke kelas masing-masing ya. Ya, sebelumnya Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, terima kasih banyak ya. Tunggu di luar boleh. Waalaikumsalam.